Hi, hi, hi! Hello, my beloved student. How are you? I hope you in good health. Before we start our lesson, I ask you to pray by yourself. Pray, start. Pray, finish. Today, we will enter into the last topic in chapter 4. So, this is the last topic in chapter 4. How does temperature affect plant growth? Bagaimana suhu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman? So, please, all of my beloved students, please prepare your textbook. We use Alston and open page 85. Human need to stay warm to survive. Jadi, kamu tahu sendiri bahwa kita manusia perlu kehangatan untuk bisa bertahan hidup. Ya, jadi kamu bisa melihat pada halaman 85, you can see the picture. Bagaimana ketika manusia hidup di wilayah yang sangat dingin? Tentu akan kesulitan untuk bertahan. So, human need to stay warm to survive. But how about plants? Do plants also need warmth to survive? Apakah tumbuhan juga memerlukan kehangatan untuk bertahan? Let's check it out. All living things, including plants, need warmth to survive. Jadi semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, membutuhkan kehangatan untuk bertahan hidup. The warmth comes mostly from the sun, provides the warmth. Jadi, sumber kehangatan yang terutama adalah matahari. Ya, Nak? So, the sun is our most important source of heat. Jadi, matahari adalah sumber utama panas. Without the sun, our earth will be too cold to support life. Jadi, Nak, tanpa adanya matahari, bumi kita ini akan sangat dingin dan tidak bisa mendukung untuk kehidupan makhluk hidup. So just imagine how cold it would be if there were no sun. What do you think would happen to the earth? Coba kamu bayangkan jika tidak ada matahari, apa yang akan terjadi pada bumi? Tentu saja bumi akan sangat dingin dan makhluk hidup tidak akan bisa bertahan, cannot survive. The measure of the amount of heat in our surroundings is called temperature. Ukuran jumlah panas yang ada di sekitar kita atau di sekeliling disebut temperatur atau suhu. Dengan kata lain, temperature is the measure of the amount of heat in our surroundings. Okay, can you understand? Thank you. I want you to do experiment. So this is the experiment time. You can open your textbook page 86. This experiment is also as your project. Jadi ini sebagai juga project kamu ya. Let's find out how temperature affect the growth of chrysid. The material, bahan-bahan yang dibutuhkan. 2 identical dishes, dua wadah ya, wadah yang kecil saja. Kemudian and then 10 chrysid, 10 biji.
Nah, dalam hal ini teacher minta kamu menggunakan biji kacang hijau yang bisa cepat untuk berkecambah ya. Gunakan 10 biji kacang hijau. And then cotton wool, kapas secukupnya. And the last, thermometer or data logger. Termometer atau data logger digunakan untuk mengukur panas atau suhu ya. But if there is no thermometer or data logger at your home, jika di rumah kamu tidak ada termometer atau data logger, ini tidak harus ada ya nak. Nanti teacher akan jelaskan. So, how about the instruction? Langkah pertama adalah masukkanlah secukupnya kapas ke dalam 2 wadah tadi masing-masing ya. Lalu pour equal amounts of water into each dish to wet the cotton wool. Basahilah kapas tadi dengan cara memercikkan sedikit air. Bukan menjadi tenggelam ya, tidak, tapi hanya membasahi kapasnya. And the step of 3, put 5 creases into each dish. Label the dishes A and B. Masukkanlah masing-masing 5 biji kacang hijau ke dalam masing-masing wadah. Jadi nanti kemudian kamu label wadah A, kemudian wadah B. And then put this A in the refrigerator. Masukkanlah wadah A or A ke dalam kulkas. Ya, tetapi bukan ke dalam freezer, hanya di dalam kulkasnya saja, oke? And then wadah B cukup kamu letakkan di ruangan saja, apakah di dapur, apakah di ruang tamu, apakah di kamar. Tetapi pastikan tidak dilalui oleh orang ya, supaya aman gitu ya. Nah, and then observe the seed in each dish every day for a week. Amatilah biji tersebut selama 1 minggu atau 7 hari. Artinya adalah jika misalnya hari kedua wadah B sudah berkecambah, lalu kamu tuliskan di tabel ya. Nah, pada tabel di buku kamu itu terlalu sedikit kolomnya. So I want you to make the new table on your notebook. Ya, buat kolom baru di notebook kamu, oke? Jika kurang jelas, nanti boleh tanyakan teacher atau boleh minta bantuan help from your mother or your father, oke? Nah, tadi gunanya termometer atau data logger ini untuk mengukur suhu wadah A and B. Tetapi jika tidak ada termometer di rumah, cukup kamu seperti ini saja, nak. Jika wadah A dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es, maka suhunya kemungkinan akan mendekati 0 derajat Celcius. Lalu bagaimana mengetahui suhu di ruangan? Kamu bisa mengecek by your mom or your daddy's handphone. Biasanya di handphone atau di Android ataupun di iPhone yang sekarang itu sudah tertera suhu setiap harinya. Bisa anak-anak teacher ya. Selamat melakukan project. Waktu kamu adalah 1 minggu atau 7 hari sejak pembuatan bijinya, oke? Oke. For the last in this chapter, talk it out, page 87. Nah, kalau biasanya di dalam kelas ini akan pair up with a friend ya. Jadi ini akan berpasangan untuk saling bertanya jawab. Tetapi karena secara daring, teacher hanya minta kamu to translate all of this word, oke? Cukup kamu translate saja, write on your notebook, and tidak perlu dikirim kepada teacher. Tetapi ingat, harus tetap dikerjakan ya, tidak perlu dikirim ke teacher Tina. Oke, that's all our lesson
today. Please keep reading your book and stay healthy, stay safe. Don't forget to use mask if you want to go out from your home. See you in next video. God bless you. Bye bye.